Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini Mimin akan mengulas film bergenre drama thriller. Film yang menceritakan tentang misi penyelamatan satu keluarga yang terjebak di dalam mobil berisi sebuah bom anti-tank. Bom yang dapat meledak sewaktu-waktu itu jika terjadi pergerakan penumpang yang berada di dalam mobil. Bagaimana cerita lengkapnya? Ini dia katanya film. Di awal film terlihat seorang lelaki bernama Fred bersama seorang anak perempuan bernama Zoe dan anak laki-laki yang bernama Noah. Mereka menuju ke sebuah mobil yang tengah diparkir. Fred masuk ke dalam mobil terlebih dulu, barulah kedua anak itu yang masuk. Akan tetapi Fred tidak bisa menyalakan mobil itu, dikarenakan mobil tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik pacar Fred. Fred kemudian menghubungi pacarnya supaya turun ke basement untuk membantu dirinya menyalakan mobil. Di saat bersamaan, Fred melihat beberapa buku petunjuk tentang pelatihan penjinakan ranjau di Ukraina. Selang beberapa saat kemudian, wanita yang ditunggu-tunggu datang menemui Fred. Wanita itu diketahui bernama Sonia. Sonia langsung menjelaskan pada Fred bagaimana cara menyalakan mobil. Fred memperhatikan dengan seksama atas penjelasan Sonia. Namun sesuatu hal terjadi ketika Sonia menutup pintu mobil dan menyalakan mesin. Pada layar monitor terlihat waktu menghitung mundur selama 30 menit. Sonia meminta anak-anak tetap tenang, sedangkan Fred diminta untuk memeriksa kondisi mobil. Fred mengira apa yang dikatakan Sonia itu hanya sebuah lelucon. Sonia pun menunjuk layar monitor. Hitung mundur waktu masih terus berjalan. Barulah Fred menyadari kalau di dalam mobil tersebut telah dipasang sebuah bom yang akan meledak di dalam waktu 30 menit ke depan. Fred mulai memeriksa sekeliling mobil. Di saat bersamaan, Sonia melihat cahaya berkedip di dekat tuas kopling. Sonia perlahan membukanya, dan benar saja, lampu tersebut merupakan lampu indikator yang terhubung pada bahan peledak. Berulang kali Sonia mengatakan pada anaknya supaya tetap tenang dan tidak keluar dari mobil. Lalu Sonia mendapat kiriman foto dari Fred atas apa yang ia temukan pada bagian luar mobil. Fred berencana akan menelpon polisi, namun Sonia mencegahnya. Ia memilih menelpon temannya bernama Igor. Kemudian ia menceritakan kronologis dari awal hingga ia menemukan sebuah kotak di bawah mobil. Setelah mengakhiri panggilan, Sonia meminta Fred kembali memeriksa kondisi luar mobil. Selang beberapa saat kemudian, Fred kembali memperlihatkan hasil temuannya. Ternyata di bawah mobil telah dipasang sebuah ranjau anti-tank. Mendengar hal itu, anak-anak menjadi panik ketakutan. Sonia berusaha menenangkan mereka. Ia meyakinkan anak-anak bahwa Sonia dan Igor bisa mengatasinya. Di sini baru diketahui kalau ternyata Sonia dan Igor bekerja di sebuah perusahaan swasta penjinak bom. Hal itu terlihat dari sebuah buku dengan sampul bertuliskan The Mainter. Sedangkan Fred menelpon seorang bernama Francois yang merupakan pimpinan dari The Mainter, dengan harapan Francois bisa membantu mereka. Bersama dengan itu, dari dalam mobil terdengar suara getaran telepon seluler yang berasal dari kursi belakang. Noah berusaha mencari sumber suara itu, akan tetapi setelahnya bala bantuan yang diharapkan pun telah tiba di lokasi. Igor membawa perlengkapannya lalu menemui Sonia dan melihat hitung mundur waktu masih terus berjalan. Tanpa berlama-lama lagi, Igor memeriksa benda apa saja yang berada di bawah mobil. Sampailah ia menemukan sebuah ranjau anti-tank tersebut. Lalu Igor bertanya pada anak-anak, apakah mereka melihat kabel atau sejenisnya. Namun Zoe mengatakan kalau mereka hanya menemukan mayat di bagian kursi belakang. Sonia menebak kalau mayat itu adalah Francois, karena mereka mendengar nada dering ponsel milik Francois berbunyi ketika ditelepon oleh Fred. Setelah itu Sonia meminta hasil yang ditemukan oleh Igor. Sonia melihat video itu dengan seksama dan menyimpulkan bahwa ranjau itu telah dimodifikasi berdasarkan bobot Sonia bersama anak-anaknya, sehingga membuat mereka tidak bisa keluar dari mobil. Igor akan memanggil rekannya yang lain bernama Carmile untuk melakukan pemeriksaan pada ranjau tersebut.
Ia juga meminta supaya mematikan telepon seluler milik Sonia karena gelombang radioaktif bisa memicu detonator. Namun Sonia membantahnya karena sedari tadi ia menggunakan ponsel miliknya dan tidak terjadi sesuatu. Igor terlihat putus asa. Ia beranjak menjauh dari Sonia, sedangkan Fred berusaha melakukan panggilan darurat. Tapi upaya Fred ditentang keras oleh Igor. Igor meminta Fred supaya mempercayai dirinya. Selanjutnya Igor kembali memeriksa di bawah kolong mobil. Ia memasukkan kamera endoskop untuk melihat lebih detail susunan bom tersebut. Igor terperanjat ketika melihat sebuah kotak bertuliskan The Mainter. Ia lalu melaporkan hasil temuannya itu pada Sonia. Sonia mencurigai Francois sebagai pelakunya. Maka ia meminta supaya Noah memeriksa mayat Francois. Noah meraba jasad Francois yang berada di kursi belakang. Lalu ia menemukan sebuah amplop berisi segepok uang kertas. Kemudian memberikannya pada Sonia. Bersamaan dengan itu Carmille telah tiba di sana. Igor menyuruh Carmille untuk segera menyiapkan robot. Igor sendiri memperbaiki saklar lampu agar tidak padam secara otomatis lagi. Di sisi lain Fred menghampiri Sonia. Sonia memperlihatkan uang yang berada dalam genggaman tangannya yang berasal dari Francois. Fred mencurigai kalau Francois telah korupsi. Sebelum Sonia dan rekan-rekannya ditugaskan ke Ukraina, Francois telah berurusan dengan pihak pemerintah yang ingin membubarkan The Mainter, sehingga Francois akan menyuap mereka agar perusahaannya tetap berdiri. Informasi itu ia dapatkan dari seseorang yang bekerja di kedutaan Ukraina yang bernama Nina Dres. Nina mengurus masalah korupsi. Setelah mendengar penjelasan Fred, Sonia meminta pada Fred supaya menghubungi Nina untuk mengusut siapa sebenarnya dalang dibalik teror bom ini. Beberapa saat kemudian, Carmille menjalankan tugasnya. Ia mulai memindai dengan menggunakan sinar X-ray. Hal itu ia lakukan agar lebih mudah melihat bagian yang tertutup oleh lapisan tembaga. Setelahnya Igor menunjuk sebuah kotak yang berisi beberapa kabel berwarna. Sedikit terjadi perselisihan tentang kabel mana yang harus diputus terlebih dulu untuk menghentikan hitung mundur waktu. Meskipun Sonia bersikeras meminta supaya memotong kabel berwarna biru, tapi Igor tidak menghiraukannya. Igor tetap pada pendiriannya akan memotong kabel berwarna kuning. Waktunya tersisa tinggal 3,5 menit lagi. Robot pun dikerahkan oleh Igor untuk memotong kabel yang dimaksud. Namun ternyata kabel kuning hanya sebuah umpan yang tidak berdampak sedikit pun. Waktu terus berjalan mundur. Sekarang Igor yang akan memotongnya sendiri. Kabel yang tersisa tinggal warna biru dan hijau. Berkali-kali Sonia berteriak supaya mereka memotong kabel berwarna biru. Akan tetapi Igor masih tidak memperdulikannya. Igor bergegas merayap di kolong mobil, lalu akan memotong kabel warna hijau. Namun dikarenakan Sonia masih tidak berhenti mempengaruhi Igor, mendadak tangan Igor menjadi tremor. Terlebih waktu yang tersisa tinggal beberapa detik lagi. Dari balik layar Carmille mengawasi Igor. Ia tidak tinggal diam melihat Igor seperti itu. Ia lantas mengambil alih tugas Igor lalu memotong kabelnya. Mereka berhasil menghentikan hitung mundur waktu. Mereka menyisihkan waktu 4 detik lagi. Sonia bisa bernapas lega karena rekan-rekannya berhasil menyelamatkan mereka untuk saat ini. Sonia juga beranggapan kalau pendapatnya lah yang benar. Tetapi ternyata Igor memotong kabel berwarna hijau. Hal itu membuat Sonia menjadi terkejut. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau yang dipotong kabel pilihannya tadi. Sonia hanya bisa menguatkan anak-anaknya saja. Di sisi lain Carmille menanyakan pada Igor mengapa ia gemetaran ketika memotong kabelnya. Igor tidak menjawab pertanyaan Carmille. Igor pergi menemui Fred lalu mengatakan hitung mundur bisa mereka hentikan. Namun pelepasan tekanan pada ranjau masih belum bisa mereka atasi, sehingga Sonia dan anak-anaknya belum bisa keluar dari mobil. Kemudian Fred mendapat telepon dari Nina. Fred memberitahu lokasinya saat ini. Sedangkan di dalam mobil, di saat Noah tengah menulis deret baris angka yang berulang muncul di layar monitor, tiba-tiba terdengar suara Francois meminta pertolongan. Dan benar saja, setelah Noah menurunkan kursi bagian tengah, Francois yang dikira telah mati ternyata masih hidup. Ia sedikit kebingungan apa yang telah terjadi. Sonia menyuruhnya supaya tetap tenang, karena bisa memicu detonator dan akan meledak seketika.
Bersamaan dengan itu, beberapa polisi telah tiba di lokasi, di mana sebelumnya Fred yang melakukan panggilan darurat agar polisi bisa membantu masalah yang mereka hadapi saat ini. Seorang kepala polisi bernama Mayor Muller memerintahkan anggotanya agar mengamankan seluruh gedung. Ia juga meminta supaya Carmille dan Igor agar pergi dari sana, karena polisi yang akan mengambil alih semuanya. Kemudian Carmille menjelaskan secara rinci kepada Muller bahwa mereka harus mengambil keputusan cepat, jika tidak maka bom bisa meledak sewaktu-waktu. Setelah panjang lebar Carmille menjelaskan, barulah polisi mengizinkan mereka untuk melanjutkan misi penyelamatannya. Kemudian Muller mendekati mobil Sonia. Ia mencurigai Francois dalam posisi terhempit seperti itu. Francois dicecar dengan beberapa pertanyaan. Hal itu membuat Sonia marah pada polisi karena bukan waktu yang tepat melakukan interogasi. Tiba-tiba Igor datang kembali. Ia akan memeriksa kondisi ranjau. Ia memperingatkan Muller agar menjauh dari mobil. Muller lalu pergi menemui Fred dan mengajaknya berbicara empat mata. Kembali di dalam mobil, Sonia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Francois. Francois dan Amantis pernah bekerja sama dalam membersihkan ranjau di selatan Donetsk. Namun ternyata mereka menemukan kandungan uranium, dan Amantis mengancam akan memberitahu ke pihak yang berwenang. Maka dari itu Francois akan menyuap Amantis. Sebelum uang diberikan, ia sudah tidak sadarkan diri dan tiba-tiba berada di dalam mobil. Di sisi lain, Fred tengah diinterogasi oleh Muller. Di sini baru diketahui kalau Fred dan Sonia bukanlah sepasang suami istri. Sonia merupakan pacar Fred dan telah tinggal bersamanya di apartemen. Mereka tinggal bersama dengan dua orang anak, Noah dan Zoe. Noah merupakan anaknya Sonia, sedangkan Zoe adalah anaknya Fred. Fred dan Sonia sama-sama bekerja di Demeter. Sonia, Igor, dan Carmille bertugas sebagai penjinak bom, sedangkan Fred sebagai akuntan bendahara dari Demeter. Setelah mendengar penjelasan Fred, Muller hanya bisa menenangkan Fred supaya jangan terlalu mengkhawatirkan keluarganya, karena polisi yang akan menanganinya. Kembali di mana Igor berada, ia tengah melepas kotak transmisi, kotak yang berisi beberapa kabel berwarna. Kemudian ia membawa kotak itu pada polisi untuk melacak sidik jari yang menempel di sana. Setelah Igor pergi, Carmille mengatakan pada Muller, jika sampai ranjau itu meledak, maka ledakannya akan berdampak sangat besar, dikarenakan posisi mobil Sonia saat ini berada di dekat pipa gas, sehingga mereka akan memindahkan mobil dari lokasi tersebut. Lantas Igor menyampaikan hal itu pada Sonia. Ia akan memindahkan mobil dari sana. Kemudian Igor dan Carmille menyiapkan penutup mobil. Penutup itu berfungsi untuk melindungi mobil agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Selanjutnya Igor menutup seluruh bagian mobil hingga tidak terlihat sama sekali. Kondisi di dalam mobil juga sangat gelap. Sonia kembali menenangkan anak-anak dan mengajak bersuah foto supaya tidak terjadi kepanikan pada anak-anaknya. Lalu foto itu dikirimkan kepada Fred. Di sisi lain, polisi terus mencari informasi tentang perusahaan Demeter ini. Mereka menemukan sebuah artikel yang memberitakan tentang sepak terjang Demeter selama ini. Ketika Demeter bertugas di Donbas, Ukraina, mereka pernah berurusan dengan Amantis, karena Demeter telah menemukan uranium dan diambil alih oleh Amantis, yang kemudian Amantis membuat proyek tenaga nuklir di Ukraina. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Amantis itu ditentang oleh pimpinan kelompok separatis yang bernama Sergei Zarkov. Ia menyatakan perang kepada Ukraina dan ante-antenya karena telah mengambil kandungan uranium di wilayah yang mereka kuasai. Setelah melihat video tersebut, Muller memerintahkan semua unit polisi disiagakan, terutama di wilayah perbatasan. Ketika posisi mobil telah berpindah ke tempat yang lebih aman, Fred menghampiri mobil untuk melihat anaknya. Namun Igor menyuruhnya agar menjauhi mobil karena sangat berbahaya. Sedangkan di dalam mobil, Zoe ingin Sonia menjadi ibu tirinya. Namun ia meminta supaya Sonia selalu bersama dirinya. Terlebih dengan pekerjaan Sonia sebagai penjinak bom, Zoe tidak mau jika harus kehilangan ibu untuk kedua kalinya. Berbeda halnya dengan Noah. Ia masih terus mencatat setiap deret angka yang berjalan di layar monitor. Angka tersebut selalu berulang, tapi ia masih belum bisa memecahkan teka-teki itu. Di bawah kolong mobil juga terlihat Carmille coba memanipulasi tumpuan berat yang menekan ranjau. Carmille hanya bisa memanipulasi sebesar 90 pound atau setara 40 kg.
Selanjutnya Carmile akan melakukan pengecekan pada setiap pintu mobil. Ia akan membuka pintu mobil yang saat itu dalam keadaan terkunci. Setelah pemeriksaan mobil selesai, ia menemui Igor untuk rencana berikutnya. Igor mengatakan akan membuka paksa baterai mobil supaya pintu dapat terbuka. Di tempat yang berbeda, seorang polisi melapor pada Muller bahwa ada seorang wanita ingin menemui Fred. Wanita itu bernama Nina yang sebelumnya telah dihubungi oleh Fred. Nina menjelaskan perannya selama ini kepada Muller. Ia menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan oleh Amantis karena telah menyewa Demeter untuk membersihkan ranjau di lokasi di mana kandungan uranium berada. Kemudian Fred berbicara empat mata dengan Nina. Fred bertanya pada Nina, apa hubungannya semua ini dengan Zarkov? Zarkov menilai Demeter telah memulai provokasi terlebih dulu. Fred mengatakan hal ini tidak ada kaitannya dengan anak-anak. Akan tetapi Nina menjawabnya, di Ukraina sudah tidak terhitung lagi anak-anak yang menjadi korban akibat perang, termasuk anak Nina sendiri yang menjadi korbannya. Kembali di dalam mobil, Sonia berusaha mematikan sekring sistem penguncian pintu mobil yang dibantu oleh Francois dengan membaca buku panduan instalasi kelistrikan pada mobil tersebut. Akan tetapi Sonia justru tidak sengaja mengaktifkan alarm mobil. Dari arah luar, Igor memberikan instruksi bagaimana cara mematikan alarm itu. Dengan alat seadanya, Sonia pun berhasil mematikan alarm. Setelahnya Sonia melakukan panggilan video call dengan Fred. Ia meminta pendapat dari Fred, rencana mengevakuasi salah satu anak-anak mereka. Dikarenakan tekanan bisa dimodifikasi oleh Carmile hanya sebesar 40 kg atau sama dengan bobot satu orang anak. Hal ini merupakan pilihan yang sulit buat Sonia maupun Fred. Perselisihan pun terjadi. Fred menginginkan anaknya Zoe yang dikeluarkan terlebih dulu. Selain itu, ia juga berharap Noah juga bisa dikeluarkan. Pada akhirnya Sonia mengambil keputusan Zoe yang akan dikeluarkan terlebih dulu. Akan tetapi keputusan itu membuat Noah kecewa pada ibunya. Beberapa saat kemudian Sonia kembali menelpon Fred supaya memeriksa berkas orang yang pernah dilatih oleh Demeter ketika mereka bertugas di Ukraina. Muller menemui Carmile untuk menanyakan sebuah laporan yang polisi temukan di kantor Demeter. Sebuah laporan kegiatan saat Demeter bertugas di Ukraina. Pada saat mereka membersihkan ladang ranjau tanpa sengaja jatuh korban jiwa seorang anak kecil, yang membuat Igor merasa bersalah dan harus menjalani terapi secara rutin. Carmile tidak menjawab sama sekali. Yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan Sonia dan anak-anak dari ancaman bom. Setelah itu Igor menembak baterai mobil. Seketika pintu bisa dibuka. Lalu Igor mengeluarkan Zoe terlebih dulu. Carmile mengamati pergerakan tuas pada detonator ranjau. Dan beruntung ranjau tidak meledak. Sedangkan di dalam mobil, situasinya tidak menjadi lebih baik. Dikarenakan Noah sangat kecewa dengan ibunya. Selama ini ia tidak pernah mendapat perhatian dari Sonia. Bahkan pada saat genting seperti saat ini, Sonia tidak mementingkan anaknya sendiri. Di sisi lain, Zoe telah bertemu dengan ayahnya. Lalu Fred membawa putrinya ke tempat yang lebih aman. Setelah itu Fred kembali memeriksa berkas orang-orang yang pernah dilatih oleh Demeter. Ia menemukan identitas dari Sergei Zarkov. Zarkov menggunakan nama yang berbeda. Nama Zarkov tercatat dengan nama Vlado Zhukovsky. Muller lantas memberitakan supaya melacak sidik jari Zarkov. Akan tetapi sidik jari yang didapat tidak memiliki kesamaan dengan sidik jari Zarkov. Kembali di mana Sonia berada, Noah yang dibantu oleh Francois telah berhasil membacakan deret angka yang keluar di layar monitor. Deret angka itu ternyata sebuah format penanggalan, tapi masih belum diketahui tanggal apa yang dimaksud. Sedangkan Carmile dan Igor akan mengeluarkan paksa Sonia, Noah, dan Francois secara bersamaan. Akan tetapi mereka harus memanipulasi berat tumpuan terlebih dulu. Igor kembali merayap ke dalam kolong mobil. Carmile meletakkan beban di bagasi belakang agar tumpuan pada ranjau bisa stabil, sehingga semuanya bisa keluar dengan selamat. Di sisi lain, ketika Fred tengah melacak sidik jari Zarkov yang lainnya, tanpa disadari Zoe sudah tidak berada di tempat semula.
Joy menghilang bersama Nina. Fred segera mencari anaknya itu. Pelacakannya pun dilanjutkan oleh polisi. Akan tetapi tiba-tiba Mueller mendapat informasi kalau ternyata Zarkov telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Di saat bersamaan komputer berhasil menyocokkan sidik jari yang ternyata sidik jari milik Nina. Polisi bergegas mengejar Nina. Sedangkan Nina telah membawa Joy mendekati mobil Sonia, lalu memberikan sebuah remote control pada Joy, supaya Joy mengantarkannya pada Sonia. Remote itu sepertinya berfungsi sebagai pemicu terjadinya ledakan jika didekatkan dengan ranjau tersebut. Namun beruntung Fred menemukan keberadaan mereka. Mengetahui penyamarannya terbongkar, Nina langsung menodongkan pistol ke arah Fred, sekaligus sebagai ancaman jika Joy tidak segera mengantarkan remote itu kepada Sonia. Bersama dengan itu, Mueller dan anggotanya juga telah tiba di sana. Merasa posisinya terancam, Nina lalu menyandera Fred agar polisi meletakkan pistol. Akhirnya Mueller meletakkan pistol di lantai. Ia terus mencoba bernegosiasi dengan Nina. Namun tiba-tiba Mueller tewas seketika. Anggota polisi yang lain terus mendesak Nina agar melepaskan Fred. Tetapi Nina tidak menghiraukannya sama sekali. Di sisi lain, Joy juga masih ketakutan membawa remote control itu. Carmille yang melihatnya lalu meminta remote tersebut dan mengamankan Joy. Nina masih menyandera Fred dan bergerak mendekati mobil Sonia, membuat semua terkejut atas tindakan yang dilakukan Nina tersebut. Kemudian Sonia menelpon Fred agar berbicara langsung dengan Nina. Sonia meminta supaya Nina melepaskan Fred. Sonia juga menanyakan apa motif Nina melakukan semua ini. Nina menjelaskan kalau yang ia lakukan hanyalah balas dendam kepada The Mainter, karena Nina telah meminta supaya jangan membersihkan ranjau di sekitar sekolahan. Tetapi permintaan Nina tidak didengar sama sekali. Karena setelah ranjau dibersihkan, Zarkov menghabisi seluruh anak-anak yang bersekolah di sana, termasuk anak Nina juga ikut terbunuh. Maka dari itu Nina ingin The Mainter merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Sonia membantah ucapan Nina itu. Ia mengatakan pada Nina, anak-anaknya mati karena Nina adalah seorang pengecut. Nina terlihat kesal mendengar ucapan Sonia. Lalu ia menodongkan pistol ke arah Sonia. Namun tiba-tiba setelah polisi mengevakuasi jasad Nina, Igor berulang kali memanggil Carmille agar membawa beban pemberat. Igor akan memanipulasi berat pada tekanan ruas ranjau. Sedangkan di dalam mobil, Francois baru menyadari tanggal yang didapat dari deret angka di layar monitor adalah merupakan tanggal lahir anak-anak yang meninggal. Ada sebanyak 34 korban dibantai oleh Zarkov. Beberapa saat kemudian, Carmille memerintahkan agar semuanya keluar dari mobil secara bersamaan. Carmille mulai menghitung 1 sampai 3 agar mereka bisa keluar bersama-sama. Namun sesuatu hal terjadi. Noah tidak segera keluar dari mobil. Ia masih dilanda kecewa dengan ibunya. Beruntung Igor masih berada di bawah kolong. Lalu ia menahan tuas ranjau agar berat mobil tetap seimbang. Cukup lama Francois membujuk Noah agar mau keluar dari mobil. Mulanya Noah tidak mau mengikuti ajakan Francois. Akan tetapi setelah penuh pertimbangan, barulah Noah keluar dan diamankan oleh Francois. Sedangkan Igor masih terjebak di bawah kolong mobil. Beban berat yang ia gantungkan tiba-tiba terlepas. Hal itu membuat Igor mengalami kesulitan menahan beban agar tetap seimbang. Seketika itu juga Carmille dan Sonia menghampiri Igor. Mereka berusaha membantu untuk mengeluarkan Igor dari kolong mobil. Justru Igor meminta mereka supaya menjauh dari mobil, karena Igor sudah tidak kuat menahannya lagi. Setelah Carmille dan Sonia menjauh, lalu kemudian terlihat Carmille dan Sonia selamat dari ledakan, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.